Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal diri. Awaluddin makrifatullah. Artinya, pertama kali agama Islam itu mengenal Allah. Baiklah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, agar tidak tersalah dalam mengartikan dan menyimpulkan sesuatu, ada baiknya terlebih dahulu menyimak video yang pernah saya bagikan sebelumnya tentang kajian tasawuf mengenal diri. Baiklah, kita masuk ke topik pembahasannya. Bermula manusia itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini semata-mata sebagai khalifah. Namun manusia itu sebelum diturunkan asalnya dari tiada. Dan manusia itu diciptakan olehnya dari Nur Muhammad. Setelah Nabi Adam alaihissalam, manusia itu dijadikan karena sebab dan karena. Dan kejadian itu atas kodrat dan irodat Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna likulli syai'in sababa. Artinya, aku ciptakan sesuatu karena sebab. Hadirnya kita di rahim itu karena kodrat dan irodat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang disebabkan anugerah nikmat terhadap orang tua kita. Maka dari itu kita disebabkan lahir dari nikmat dan kembali di dalam kematian dengan jalan yang nikmat pula. Untuk itu sudah selayaknya kita harus menemui dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Di dalam kandungan ibu, posisi tangan kita dalam keadaan menggenggam dan tetap dalam keadaan bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tetap pula berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan inna amana, artinya aku dipercaya. Setelah ditentukan Allah kelahiran kita, kita pun lahir ke dunia ini atas izinnya. Dan kita dilahirkan tidaklah sendirian. Kita dilahirkan 4 bersaudara kita, yaitu adalah yang pertama Tubaniyah atau Mentuban atau Ketuban berada di sebelah kanan kita. Yang kedua Uriyah atau Uri berada di sebelah kiri kita. Yang ketiga Khomariyah berada di sebelah hadapan atau di sebelah muka kita. Yang keempat Tambuniyah berada di sebelah belakang kita. Sedangkan yang kelima kita sendiri bernama Qadariyah berada di tengah-tengah. Qadariyah inilah nama kita yang sebenarnya atau diri kita yang sebenarnya. Maka di dalam ilmu tasawuf atau thoriqoh, hal ini dikenal dengan nama sahabat 4. Sedangkan isi dari genggaman kita tersebut adalah untung baik dan untung jahat, yakni kadar baik dan kadar jahat, seperti yang disebut dalam rukun iman yang keenam. Dan isi genggaman itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama syariat, yang kedua thorikat, yang ketiga hakikat, yang keempat makrifat, yang kelima iktikat Islamul Haq. Dan apabila kita mengenal diri kita dan mendapatkan isi dari genggaman tersebut, berarti kita mendapatkan janji kita yang telah kita ikrarkan dalam syahadat yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam Al-Qur'an difirmankan oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, yang artinya bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau Tuhan kami.
kami bersaksi. Dan pada waktu itu kita sama sekali belum memiliki jasad atau belum berjasad, dan masih merupakan nur atau ruh. Dan ketika kita mendapatkan janji atau pengakuan kita, berarti untung baik telah datang pada kita. Maka mukminlah kita tersebut atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekarang kita bahas lebih jauh pengenalan diri kita ini yang bernama Qadariyah tersebut. Diri yang bernama Qadariyah yang sebenarnya itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qad ja'akum minallahi nuro. Artinya, telah datang kepadamu daripada Allah nur atau ruh. Kodimnya nur atau ruh tersebut bukanlah kodim seperti zat, karena nur atau ruh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nur Muhammad yang berasal dari Nur Haqqullah. Jelas sudah, kodim tersebut bukanlah kodim seperti zat. Dan ruh atau nur ketika nasab atau masuk ke dalam tubuh, maka nyawa namanya. Ketika keluar masuk atau turun naik di jasad, maka nafas namanya. Apabila berkehendak atau berkeinginan, maka ikhtiar namanya. Apabila ia tasdik yang putus, yakin namanya. Dan apabila ruh atau nur dapat menciptakan sesuatu, maka akal namanya. Maka berlazimlah nur atau ruh itu yang disebut nur basirah dengan Allah Azza wa Jalla, yang sebagai sumber disebut Haqqul Basirah. Inilah kesudahan bernama diri, disebut bernama Qadariyah nur atau ruh. Maka barang siapa mengenal dirinya atau nurnya atau ruhnya atau nyawanya atau kehidupannya, maka ia mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi siapa saudara kita atau sahabat empat kita tersebut dan tugasnya. Yang pertama, Tubaniyah, pangkatnya malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang kedua, Uriyah, pangkatnya malaikat Nangkir, tugasnya menyiksa kita di dalam kubur atau yang sering disebut katibin, alat atau senjata yang dipakai untuk menyiksa kita namanya kamarullah, yaitu tangkai pusat kita sendiri. Yang ketiga, Khomariyah, pangkatnya malaikat Ridwan, tugasnya memberi kabar kepada kita jika meninggal dunia. Yang keempat, Tambuniyah, pangkatnya malaikat Mungkar, tugasnya menanyai kita di dalam kubur atau yang disebut kiraman. Yang kelima adalah Qadariyah, diri kita sendiri. Adapun jasad atau tubuh badan kita ini berasal dari 4 perkara, yakni yang pertama dari tanah yang asalnya dari air. Yang kedua, air yang asalnya dari angin. Yang ketiga, angin yang asalnya dari api. Dan yang keempat, api yang asalnya sebelum ada api, asalnya dari Nur Muhammad. Adapun Nur Muhammad tersebut berasal dari Nur Haqqullah. Adapun kejadian di badan atau jasad kita, yang pertama dari tanah menjadi daging. Yang kedua dari air menjadi tulang. Yang ketiga dari angin menjadi urat. Yang keempat dari api menjadi darah. Maka disebutlah 4 perkara tersebut di atas sebagai: yang pertama adalah syariat,
Yang kedua, hati itu adalah torikat. Yang ketiga, nyawa itu adalah hakikat. Maka makrifatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita mendapatkan 4 perkara tersebut di atas, maka sempurnalah itikad Islam kita. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga bermanfaat.